objektif. Kedua, konseling. Anggota ikatan yang menjalankan tugas bantuan khusus berupa layanan konseling harus mematuhi kode etik yang berlaku bagi konselor, seperti Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI, yang bertujuan memajukan kesejahteraan rohaninya, menjadi kerahasiaan data atau keterangan mengenai klien, dan mengungkapkan diri klien tidak berbeda-bedakan klien. 3. Hubungan dengan rekan sejawat. Dalam hubungan dengan rekan sejawat atau orang lain, anggota ikatan atau bukan, anggota akan menjauhkan diri dan ucapan-ucapan yang menjelek-jelekan nama baik rekan sejawat lain, anggota atau tidak. 4. Konsultasi. Pertama, anggota meminta bantuan konsultasi kepada rekan sejawat. Kedua, anggota dengan senang memberikan konsultasi profesional kalau diminta oleh rekan sejawat. Lalu 5. Hubungan dengan lembaga. Pertama, kalau anggota bekerja dalam suatu lembaga, maka ia menjalankan tugas dengan baik. Kedua, kalau anggota bekerja di suatu lembaga, maka pertimbangan yang utama dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu ada testing. Anggota ikatan yang menjalankan tes atau menggunakan alat pengukuran psikologis pada umumnya harus mematuhi ketentuan kode etik yang dikeluarkan IPBI untuk konselor. Lalu penelitian atau riset. Anggota ikatan melakukan penelitian dan penelitian itu menggunakan orang sebagai subjeknya. Maka ia mematuhi ketentuan etika yang berlaku, pada intinya bahwa ia mengusahakan agar subjek tidak dirugikan atau dalam bahaya atau mengalami cedera. 8. Publikasi. Dalam mempublikasikan hasil karya tulisnya, termasuk hasil karya penelitian, anggota selalu memperhatikan ketentuan teknis dan etis yang berlaku di dalam pembuatan karya tulis dan penerbitannya, serta mengusahakan sejauh mungkin bagi tercapainya taraf mutu yang tinggi. 7. Pengertian BK merupakan proses sinergik untuk mengoptimalkan energi sumber daya manusia pada diri klien dalam rangka pengembangan diri, pemecahan masalah yang bertujuan membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan perkembangan diri dan tentunya lingkungan. 8. Tujuan BK menurut Hamrin dan Clifford dalam John 1956 untuk membantu individu membuat pilihan-pilihan, penyesuaian dan interpretasi dalam hubungan dengan situasi-situasi tertentu. Menurut Bradshaw, untuk memperkuat fungsi-fungsi pendidikan. Menurut Tindenian, untuk membantu orang-orang menjadi insan yang berguna, tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan-kegiatan yang berguna saja. 9. Fungsi BK. Fungsi BK ditinjau dari kegunaan dan manfaat atau keuntungan-keuntungan sebagai berikut: fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, dan fungsi pengentasan, lalu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Prinsip-prinsip BK. A. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. B. Prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. C. Prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. D. Prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan layanan. E. Prinsip-prinsip BK di sekolah. Lalu asas-asas BK. Asas yang pertama ada asas kerahasiaan, kedua asas kesukarelaan, ketiga asas keterbukaan, keempat asas kekinian, kelima asas kemandirian, keenam asas kegiatan, ketujuh asas kedinamisan, kedelapan asas keterpaduan, kesembilan atas kenormatifan, kesepuluh asas keahlian, kesebelas asas ahli tangan, dan yang terakhir asas tuntut Wuri Handayani. 12. Landasan BK. A. Landasan filosofis. Kata filosofi atau filosof berasal dari bahasa Yunani. Philos berarti cinta dan sophos berarti bijaksana. Jadi filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Pemikiran yang paling dalam, yang luas, paling tinggi, dan paling tuntas itu mengarah kepada pemahaman tentang hakikat tertentu. Pemikiran dan pemahaman filosofis menjadi alat yang bermanfaat bagi pelayanan BK. Lalu landasan religius. Dalam landasan religius, bagi layanan BK perlu ditekankan 3 hal pokok, yaitu keyakinan bahwa seluruh alam semesta adalah makhluk Tuhan. Lalu sikap yang mendorong perkembangan dan peri kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Lalu upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal dan suasana dan perangkat budaya. Lalu landasan psikologis.
merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Landasan psikologis dalam BK berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran pelayanan. Untuk keperluan BK, sejumlah daerah kajian dalam bidang psikologis perlu dikuasai, yaitu motif dan motivasi, pembawaan dasar dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, balikan dan penguatan kepribadian. Di landasan sosial budaya, individu sebagai anggota dari ketentuan pergaulan sosial mereka. Ketentuan itu biasanya berupa perangkat nilai norma sosial maupun pandangan hidup yang terpadu dalam sistem budaya yang berfungsi sebagai rujukan sesungguhnya, merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Lalu yang terakhir, landasan ilmiah dan teknologis. Kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar ilmuwan, baik yang menyangkut teori-teorinya, pelaksanaan kegiatannya, maupun pengembangan pelayanan itu secara berkelanjutan. F. Landasan pedagogis. Landasan